Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to Adem Channel. Oke guys, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 kewirausahaan akan mempresentasikan tentang bisnis plan kami. Nah, teman-teman pasti penasaran kan gimana sih caranya merencanakan sebuah bisnis? Nah, makanya ikuti video ini dari awal sampai akhir. Stay tune. Nah guys, usaha kami ini bernama Cassava Castle, yang mana pendirinya terdiri dari 6 orang, yaitu saya, Lendia Mulyani. saya Rezi Raflia Saputri, Saya Siti Alimatusa Dianasa. Saya Ocha Dilani Sutra. Saya Azra Ramiza. Saya Dea Reski Amalia. Oke guys, untuk pertama, kami akan menjelaskan bab 1 mengenai pendahuluan bisnis plan Cassava Castle kelompok kami. Seperti yang saya bilang di awal tadi, usaha kami ini bernama Cassava Castle, yang mana Cassava Castle berasal dari kata cassava yang berarti singkong dan castle yang berarti istana. Cassava Castle merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan berbahan dasar singkong yang disajikan dalam cita rasa yang bermacam-macam. Produk cassava dibuat bermacam-macam dengan cita rasa manis diwakilkan oleh cassava gar atau cassava sugar, yaitu singkong yang beri saus bermacam rasa seperti vanila, coklat, green tea, keju, tiramisu, taro, dan juga saus buah. Cita rasa asin diwakilkan oleh cassava atau cassava sok, yaitu produk singkong rebus yang diberi bumbu cita rasa khas Indonesia seperti bumbu rendang, opor, dan gulai. Yang kami produksi merupakan singkong yang berkualitas baik dari segi rasa, proses produksi, tampilan, maupun bahan yang digunakan. Kami menggunakan bahan-bahan yang asli, aman, tanpa bahan pengawet, sehingga mampu menciptakan rasa singkong yang begitu enak dan lezat. Nah, yang paling penting, pasti rekan-rekan penasaran kan, gimana sih usaha kami ini? Nah, usaha Cassava Castle dipasarkan dalam bentuk online, sehingga usaha ini tidak memiliki lokasi tempat usaha. Jika ingin melakukan pemesanan, kami menggunakan sistem pre-order atau PO yang dapat dipesan melalui aplikasi Instagram, WA, atau Line. Hal ini sangat menghemat biaya tempat, listrik, dan sebagainya. Jadi, bagi rekan-rekan yang mau pesan Cassava Castle, nah langsung aja nih PC WA kami ya, atau DM Instagram Cassava Castle. Jika dilihat dari prospek usaha kami, bermula dari kecenderungan masyarakat Sumatera Barat, yang dimana makanan jajanan hits banyak diminati di kalangan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, akhir-akhir ini, kecenderungan masyarakat dalam membeli makanan adalah memperhatikan rasa, gizi yang terkandung dalam makanan tersebut, baru kemudian memikirkan harga. Oleh karena itu, melihat fenomena ini, muncullah gagasan untuk membuat suatu usaha bidang makanan atau jajanan hits ini dengan mengikuti serta selera umum masyarakat. Harga per pieces bervariasi, mulai dari 15.000 saja. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik, diharapkan Cassava Castle ini dapat diterima di kalangan masyarakat, mengingat harganya yang tidak begitu memakan saku mahasiswa. Karena memang tujuan awal kami adalah anak-anak milenial, terutama mahasiswa yang berada di kampus Politeknik dan UNAN serta kampus-kampus lainnya. Dari tujuan usaha jangka panjangnya, usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan makanan khususnya untuk kalangan kaum milenial, seperti yang saya sebutkan tadi. Kami berharap usaha ini mampu mengalami perkembangan yang signifikan sehingga kebutuhan masyarakat akan makanan yang sehat akan terpenuhi dengan baik. Ketika usaha ini mampu berjalan baik, maka target pemasaran kami akan bertambah luas dan mampu menyerap tenaga kerja yang jumlahnya besar sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, selain itu,
ketika nanti usaha kami ini akan jaya atau semakin jaya, maka kami juga akan menjajakan via e-commerce. Selanjutnya yaitu kita lihat dari aspek pasar dan pemasaran. Singkong atau ubi kayu merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang tumbuh subur di Indonesia. Pada saat krisis pangan atau langkanya komoditas beras, singkong merupakan alternatif pengganti beras walaupun hanya dimanfaatkan oleh masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Sepanjang tahun ke tahun, komoditas singkong yang telah diubah menjadi tepung tapioka dengan harga per tonnya itu mengalami kenaikan, yaitu dari harga 100.000 hingga menjadi 300.000. Saat ini, hasil olahan singkong menjadi makanan kemasan berupa makanan singkong yang lagi trennya yang ingin kami bisniskan telah mampu merebut pangsa pasar masyarakat ekonomi kelas menengah ke atas. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah perusahaan makanan singkong dalam kemasan. Makanan singkong dalam kemasan diharapkan kedepannya mampu menggantikan makanan kentang yang bahan bakunya lebih mahal dan sulit didapatkan dibandingkan singkong. Maka usaha ini dapat menjadi usaha yang perspektif dan sangat menguntungkan. Kita lihat dari gambaran permintaan dan penawaran. Tingginya permintaan suatu produk tentu akan diikuti dengan meningkatnya harga dari produk tersebut. Dengan demikian juga apabila permintaan itu menurun, akan diikuti juga dengan penurunan harga. Itu berlakunya tentang yang seperti kita tahu yaitu tentang hukum perekonomian. Di sini juga berlaku pada permintaan dan penawaran komoditas singkong di pasaran dunia. Kami melihat besarnya peluang kami untuk membuka usaha cassava castel ini karena masih minimnya atau jarangnya yang kami temukan orang berjualan singkong dengan versi yang lebih unik di Kota Padang ini. Nah, selanjutnya kita lihat dari peluang pasar dari usaha kita ini. Prospek bisnis singkong di Indonesia ini dikatakan masih cerah, yaitu masih bagus, terutama di daerah perkotaan maupun di sekitar daerah tempat wisata. Karena kebutuhan konsumen akan singkong ini diprediksi terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, kebutuhan ini bahkan dilihat dari secara nasional tidak terpusat pada Pulau Jawa saja, tetapi juga Pulau Sumatera maupun dan Pulau Kalimantan. Yang kedua, kita lihat budidaya singkong ini termasuk usaha yang tahan krisis. Harganya diprediksi stabil dan tidak bergantung pada kondisi ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan tanaman singkong bisa ditumbuhkan pada lahan yang krisis, belum ditambah dengan usaha pemupukan dan perawatan yang minim. Yang ketiga, peta persaingan bisnis singkong dipercaya masih belum terlalu ketat, apalagi kita melakukan bisnisnya yaitu di Kota Padang. Karena bisnis singkong di Kota Padang ini sangatlah minim dari segi usaha yang akan kita lakukan ini. Saat ini jenis singkong juga banyak terkenal, di mana secara kebutuhan nasionalnya juga terus meningkat. Itulah yang membuat singkong selalu terserap oleh pasar dan pelaku usaha yang tak perlu bersaing dengan persaingan yang ketat. Nah, selanjutnya target pasar. Siapa sih yang kami targetkan dalam usaha ini? Karena singkong ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, maka usaha cassava castel kami ini mempunyai target pasar bagi semua kalangan, baik itu dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Bagi semua kalangan, mulai dari menengah ke atas sampai kalangan menengah ke bawah, di mana dengan usaha seperti ini yang kami melakukan modifikasi, itu khususnya bagi para konsumen remaja otomatis lebih tertarik, lebih mau ingin melakukan membeli gitu loh,
usaha kami ini, di mana target pasar kami ini khususnya itu yaitu para siswa dan para mahasiswa. Kita lihat dari program pemasarannya. Ini program pemasaran ini bisa kita lakukan melalui media sosial serta melakukan promosi produk dilakukan melalui media sosial. Misalnya kita melakukan pemasarannya melalui Instagram, Line, WhatsApp, di mana melalui Facebook, Twitter juga. Misalnya kita lihat dari Instagram, Line, WhatsApp dulu. Di sini wadah untuk sosialisasi menu pada Cassava Castle ini diadakan juga, yaitu 3C, yaitu Cassava Castle Challenge, merupakan ajang promosi dengan mengarahkan si pembeli ini untuk mengunggah foto makanan dari yang mereka beli itu dengan semenarik mungkin, dimana nanti mereka melakukan tagline-nya dari 3C ini, yaitu one capture, one plate. Jadi ini merupakan target pasar kami untuk lebih tertarik orang membeli, dan dari sini otomatis kayak di Instagram, Line, WhatsApp, teman-temannya pasti ingin tertarik juga untuk membeli, mencoba. Di sini kami melakukanlah pemasarannya seperti ini. Kita lihat dari misal kita buat di Facebook atau Twitter pemasarannya. Itu cara membuat notes atau cerita pendek tentang singkong dengan cerita yang lebih menarik tentang Cassava Castle ini, dengan hadiah nanti adanya free dari singkong jualan kami. Terus juga mengupdate menu terbaru, update foto pembeli dan suasana kedai secara rutin, update testimoni dari para pembeli. Ini juga bisa kita lakukan melalui media sosial Instagram, Line, dan WhatsApp tadi. Karena lewat media sosial ini sangat berpengaruh besar dari kegiatan promosi, dan saat pembukaan produk perdana kita bisa melakukan seperti potongan, misalnya membeli dua kotak produk itu misalnya diberikan potongan, yaitu lebih murah. Itu merupakan ajang untuk pemasaran kami gitu. Kami akan memberikan tawaran-tawaran menarik lainnya pada saat pembukaan produk perdana nanti. Itu masih planning yang akan kami lakukan. Kegiatan promosi juga kami lakukan itu pada saat kegiatan bazar, expo, atau PKM, yang dimana nanti kami membuka stand pada kegiatan itu. Baiklah, selanjutnya membahas tentang aspek teknis dan teknologi produksi. Produk yang kami jual yaitu ada dua, Cassava Agar dan Cassava Pulp. Ini mana Cassava Agar ini cassava sugar singkong dengan topping manis. Nah, varian itu yang kami jual yaitu ada vanilla, coklat, keju, Oreo, green tea, tiramisu, cappuccino, dan red velvet dan taro. Sedangkan Cassava Pulp itu cassava salt, singkong dengan topping manis. Nah, varian rasanya itu seperti saus padang, saus bolognese, saus tiram, saus asam manis, cabai hijau, rendang, dan berbagai rasa lainnya. Baiklah, kita masuk ke proses produksi. Ada dua cara pembuatan untuk proses produksi tersebut. Yang pertama itu Cassava Agar. Caranya, rebus singkong yang sudah dikupas terlebih dahulu hingga matang, lalu masukkan garam, aduk dan diamkan kurang lebih 15 menit agar empuk. Setelah itu, hancurkan singkong dan campurkan dengan susu kental manis. Aduk hingga merata. Setelah singkong itu dihancurkan, kita bulatkan adonan dan pipihkan. Kemudian, tambahkan topping sesuai dengan pesanan tersebut. Selanjutnya yang kedua itu Cassava Pulp. Cara pembuatan Cassava Pulp yang pertama, kukus singkong yang sudah dikupas terlebih dahulu hingga lembut, tambahkan garam, kemudian potong singkong hingga berbentuk dadu. Setelah kita potong-potong singkong ini hingga berbentuk dadu,
Langsung kita goreng singkong tersebut dan ditiriskan. Setelah ditiriskan, kita tambahkan topping saus sesuai dengan pesanan tersebut. Nah, untuk bagian peralatan yang kami butuhkan untuk membuat produk, yang pertama pengukus, wajan, spatula, mencapit, pisau dengan harga Rp250.000. Untuk bahan baku produk yang kami jual ini, yang pertama singkong, yang kedua susu kental manis, yang ketiga garam, yang keempat topping berbagai rasa, yang kelima bumbu dapur untuk saus asin. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu analisis SWOT. Baiklah, analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yang mana kekuatan tersebut ada 4. Yang pertama, produk memiliki nilai gizi yang tinggi. Yang kedua, bahan baku produk berpotensi untuk dihidangkan bersama seluruh jenis makanan, baik makanan ringan maupun berat, baik rasanya asin ataupun manis. Yang ketiga, harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Yang keempat, sistem penjualan juga sudah mengikuti zaman yang serba online. Hanya dengan memesan melalui smartphone, pesanan sudah bisa dilakukan. Analisis SWOT yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, yang mana kelemahan ini ada 2. Yang pertama, masih kurangnya minat masyarakat terhadap singkong. Yang kedua, usaha masih dilakukan manual, belum dengan mesin. Analisis SWOT yang ketiga yaitu opportunity, yang mana ini adalah peluang. Peluang ini ada 4. Yang pertama, gaya hidup masyarakat yang senang belanja online dan tidak keluar rumah. Yang kedua, kaum sosialita cenderung mencari kuliner yang unik dan cantik tampilannya untuk diposting ke sosial media. Yang ketiga, bahan baku mudah didapat karena banyak diproduksi di Indonesia. Yang keempat, harga bahan baku yang murah. Analisis SWOT yang keempat yaitu threats atau ancaman. Ancaman ini ada 3. Yang pertama, terdapat pesaing makanan yang beraneka ragam walaupun berbeda bahan dasarnya. Yang kedua, tantangan dalam menemukan tenaga ahli di bidang tata boga dan kuliner. Yang ketiga, bahan baku belum dapat ditanam di lahan milik sendiri. Nah, setelah kita membahas analisis SWOT yang ada di bab 4 tadi, selanjutnya kita masuk ke bab 5 tentang aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama yaitu identitas. Cassava Castle ini merupakan usaha kecil yang berbentuk usaha kerjasama beberapa orang. Modal yang ada pun juga berasal dari modal patungan bersama, yang mana pada usaha ini terdiri dari 6 orang yang terlibat sebagai pemilik. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Usaha Cassava Castle ini merupakan usaha yang dijalankan oleh beberapa orang, dikarenakan ini usaha bersama kepemilikan pun juga ada di tangan bersama. Tetapi, usaha ini tetap memiliki struktur organisasi agar usaha tetap berjalan dengan semestinya. Cassava Castle membagi tugas atas tanggung jawab. Adapun tanggung jawab yang dibagi Cassava Castle adalah yang pertama bagian produksi, yang kedua bagian administrasi dan keuangan, yang ketiga bagian pemasaran. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yang ada yaitu dibagi dari pemilik 6 orang tadi, yang mana juga sekaligus pekerja sesuai tanggung jawab yang dibutuhkan agar Cassava Castle tetap berjalan seefisien mungkin. Nah, bagian produksi itu berjumlah 3 orang, bagian administrasi dan keuangan berjumlah 1 orang, bagian pemasaran berjumlah 2 orang. Baiklah, saya Lendia Mulyani akan melanjutkan presentasi dari OCA.
Sebelumnya, Ocha membahas tentang aspek manajemen. Sekarang saya akan membahas tentang aspek keuangan, di mana aspek keuangan ini merupakan salah satu hal yang penting dalam perencanaan bisnis. Pada umumnya, sebagian besar orang menghadapi kendala pada aspek keuangan dalam memulai usahanya. Kendala tersebut seperti tidak mempunyai modal, kesulitan menghitung jumlah modal awal untuk memulai usahanya. Tahapan yang perlu dilalui oleh calon wirausaha terkait aspek keuangan sebelum memulai usahanya yaitu modal beserta sumbernya. Dan kemudian mengalokasikan pendanaan, biaya operasional per bulan, serta perkiraan pendapatan yang dihasilkan dari bisnis tersebut. Kemudian memperkirakan prospek keuangan seperti perkiraan neraca, perkiraan laba rugi, dan perkiraan arus kas. Manfaat membuat rencana aspek keuangan yang pertama yaitu memahami secara baik berapa sebenarnya modal yang diperlukan untuk usaha. Yang kedua, mengetahui modal minimum yang diperlukan untuk usaha. Dan yang terakhir yaitu mengetahui secara baik apakah usaha tersebut menguntungkan secara jangka pendek atau jangka panjang. Modal beserta sumbernya. Modal yang kami gunakan dalam usaha ini yaitu sekitar 1 juta yang berasal dari iuran ke-6 pemilik Cassava Castel. Alokasi pendanaan, pembelian bahan pokok. Kebutuhannya itu pembelian singkong sebanyak 10 kg. Harga satuannya 6.000 per kilogram. Total harganya 60.000. Bahan bakar mobil 50.000 sekali jalan. Gas LPG isi 3 kg sebanyak 2 buah dengan harga satuan 23.000 per kilogram. Total harganya 46.000. Kemudian, kebutuhan perasanya. Di sini, kami membutuhkan 9 perasa dengan harga satuannya sama yaitu 12.000. Perasa vanila kami membutuhkan sebanyak 3 kg dengan total harga 36.000. Perasa coklat kami juga membutuhkan 3 kg. Perasa keju kami membutuhkan 4 kg dengan total harga 48.000. Perasa Oreo yang dibutuhkan 5 kg dengan total harga 60.000. Perasa green tea kami membutuhkan 3 kg. Perasa tiramisu kami juga membutuhkan 3 kg. Perasa cappuccino 3 kg. Perasa red velvet 3 kg dan perasa taro 3 kg. Kemudian kebutuhan bumbu. Di sini kami membutuhkan 10 bumbu dengan jumlah bumbu 2 kg. Yang pertama itu bumbu saus padang, harga satuannya 9.000 per kilogram, total harga 18.000. Bumbu saus bolognese yaitu harga satuannya 18.000 per kilogram dengan total harga 36.000. Bumbu saus tiram 9.000 per kilogram dengan total harga 18.000. Bumbu saus asam manis 17.000 per kilogram dengan total harga 34.000. Bumbu cabai hijau, bumbu rendang, bumbu opor, bumbu kari ayam, bumbu bakso, dan bumbu soto harga satuannya sama yaitu 6.000 per kilogram dengan total harga masing-masing yaitu 12.000. Selanjutnya, perkiraan pendapatan per bulan. Asumsi pendapatan pada usaha Cassava Castel ini adalah untuk penjualan target konsumennya 1 minggu untuk Cassava Gar adalah 20 orang dan untuk Cassava Val 15 orang dengan harga jualnya 15.000 per box. Jadi, pendapatan per minggu untuk makanan Cassava Castel ini adalah yang pertama Cassava Gar 300.000, 20 orang dikali 15.000 dan Cassava Val 225.000, 15 orang dikali 15.000.
Jadi, rincian pendapatan per bulannya adalah Casafagar 300.000 dikali 4 yaitu 1.200.000 dan Casafavalt 225.000 dikali 4 yaitu 900.000. Jadi, total pendapatan per bulannya 2.100.000. Selanjutnya yaitu biaya operasional per bulan. Rincian biaya operasional per bulan untuk Casafacastel adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku yang terdiri dari singkong, perasa vanila, perasa coklat, perasa keju, dan lain sebagainya, yaitu sebesar 631.000 jika ditotalkan. Dan yang kedua, LPG 3 kg sebanyak 2 unit yang berjumlah 46.000 dan bahan bakar mobil seharga 50.000, yang mana totalnya dari biaya operasional ini adalah sebesar 727.000. Selanjutnya yaitu arus kas. Untuk Casafacastel, kami akan menyampaikan arus kas itu berdasarkan semester. Pembagiannya per semester. Yang pertama untuk kas masuk selama bulan Januari yaitu 2.100.000, Februari juga 2.100.000, Maret juga 2.100.000, dan April turun menjadi 2 juta, Mei naik lagi jadi 2.200.000, sedangkan Juni naik menjadi 2.500.000. Untuk kas keluar dipukul rata menjadi 727.000. Untuk arus kasnya sendiri pada bulan Januari terdapat sebesar 1.373.000, Februari 1.373.000, Maret juga 1.373.000, dan April 1.273.000, Mei 1.473.000, sedangkan Juni terakhir sebesar 1.773.000. Kemudian proyeksi laporan keuangan. Proyeksi laba rugi untuk Casafacastel dalam 1 tahun adalah yang mana pendapatannya sebesar 25.200.000 dan dikurangi dengan biaya operasional sebesar 8.724.000 yang menghasilkan laba bersih sebesar 16.476.000 rupiah. Selanjutnya yaitu proyeksi neraca. Untuk proyeksi neraca Casafacastel pada aktiva lancar itu terdapat kas dan peralatan. Untuk kasnya sendiri sebesar 780.000 dan peralatan sebesar 220.000, yang mana totalnya adalah 1 juta rupiah. Dan untuk ekuitasnya sendiri itu ada modal sebesar 1 juta rupiah yang berasal dari keenam pemilik Casafacastel, yang mana total pasifannya juga sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya yaitu aspek kelayakan. Berdasarkan analisis yang telah dikerjakan untuk usaha Casafacastel ini, dengan asumsi bahwa modal awal sebesar 1 juta rupiah dan pendapatan sebesar 16.476.000 dalam setahun. Selanjutnya yaitu payback periodnya. Sebelumnya, payback period itu adalah alat untuk menganalisis dan mengetahui pada periode keberapa modal investasi awal akan kembali melalui hasil yang diperoleh. Dari data yang diperoleh, maka analisis payback period usaha Casafacastel ini adalah yang pertama pendapatan yang sebesar 2.100.000 dikurangi dengan biaya operasional sebesar 727.000 yang mana dapat hasil laba bersihnya sebesar 1.373.000. Untuk laba 1 tahunnya 12 bulan dikali dengan laba bersih tadi yang mana sebesar 1.373.000. Hasilnya adalah untuk laba 1 tahun sebesar 16.476.000 rupiah. Untuk payback periodnya sendiri, yang mana rumusnya adalah modal awal dibagi dengan laba bersih 1 bulan dikali 12 bulan itu sama dengan 1 juta rupiah dibagi dengan 1.373.000 sama dengan 7,3 bulan. Maka didapatlah hasil dari payback period itu sebesar 7,3 bulan. Oke teman-teman, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bab ke-7 tentang aspek sosial dan ekonomi.
Sebelum membahas aspek-aspek sosial dan ekonomi yang terpengaruh dari usaha Cassava Castel ini, kita harus tahu sebelumnya lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi itu apa sih? Lingkungan sosial itu tuh merupakan suatu tempat di mana masyarakat saling berinteraksi secara bersama-sama. Sedangkan lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi pada lingkungan tertentu yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu pertumbuhan, stabilitas, dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, aspek-aspek sosial dan ekonomi yang terpengaruh oleh usaha Cassava Castel ini. Di sini kami akan membagi atas 4 aspek sosial dan ekonomi yang terpengaruh dari usaha Cassava Castel ini. Di sini kami juga hanya menggabungkan aspek sosial dan ekonomi tanpa membaginya. Yang pertama, tidak mencemari lingkungan sekitar. Di sini untuk melaksanakan produksi usaha Cassava Castel ini, kami mengolah seluruh daging dari si singkongnya, yang mana nanti kulitnya itu akan dibuang langsung ke tempat pembuangan sampah. Jadi tidak menghasilkan limbah pembuangan setelah melakukan produksi Cassava Castel ini, sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Dan yang kedua, aspek sosial dan ekonominya adalah tidak mematikan usaha masyarakat yang telah ada, tetapi mampu merangkulnya. Yang ketiga, meningkatkan roda perekonomian lokal. Di sini ada 2 cara untuk kami sebagai pengusaha dalam meningkatkan roda perekonomian lokal. Yang pertama yaitu dengan cara membeli bahan baku dari pedagang lokal, di mana dapat membantu perekonomian masyarakat lokal terutama di Kota Padang, karena kami membeli bahan baku singkong serta bahan-bahan baku lainnya itu di pasar, yang mana notabene-nya pasar tersebut terletak di Kota Padang. Jadi secara tidak langsung kami meningkatkan roda perekonomian lokal juga. Dan yang kedua, dengan menggunakan sistem penjualan secara online, memberikan keuntungan bagi driver ojek online dalam hal pengiriman pesanan kepada customer. Jadi di sini kan kami usahanya itu usaha online. Jadi kita ibaratnya sama-sama membantu driver ojek online untuk memakmurkan kehidupan mereka. Dan yang terakhir yaitu dalam sistem pemasaran produk penggunaan jasa pihak ketiga dengan sistem pemberian fee. Nanti untuk melakukan desain, tapi desain untuk platform yang kami gunakan seperti Instagram, Line, dan WhatsApp itu akan digunakan jasa dari orang lain, yang mana jasa tersebut tentunya akan dibayar. Maka kami untuk melakukan pemasaran itu memberikan fee kepada pihak yang menjadi tempat kami untuk mengedit platform yang kami gunakan. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton video ini, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video kita. Semoga bisa membantu teman-teman dalam melaksanakan bisnis plan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.